Oke, salam sahabat Alpetra Ministry yang senantiasa cinta Tuhan, cinta keluarga, dan juga selalu menjaga kesehatan. Sahabat Alpetra, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sedang ramai lagi diperbincangkan nih, yaitu tentang apa? Nah, sebelum kita membahasnya, mari kita seperti biasa menyapa dulu Om Yan. Halo. Iya Om, ini lagi rame nih Om tentang LGBT+. Nah, ternyata sebetulnya panjang juga nih ya Om, LGBT IQA+. Waduh, ini panjang banget Om. Singkatannya ya mungkin udah pada tahu ya, para penonton Alpetra. Dan juga banyak istilah lain seperti non-biner dan panseksual yang digunakan orang untuk mendeskripsikan pengalaman mereka tentang gender, seksualitas, dan karakteristik seks fisiologis. Tentunya ini dianggap oleh beberapa orang, ya pada umumnya ini dianggap menyimpang. Lalu bagaimana dengan pandangan dari Alkitab, pandangan secara Kristen, baik secara Alkitab maupun secara etika Kristen? Nah, jadi kita akan membahasnya. Yang pertama Om, langsung aja ya Om nih. Ini gimana nih Om? Menurut pandangan Alkitab sendiri, bagaimana nih Om? Karena kan di Indonesia ini misalnya kan sudah ada gereja juga ya Om ya, yang mengakui gitu. Di Indonesia aja udah ada yang mengakui, belum lagi di luar negeri gitu, yang menerima gitu. Nah ini secara Alkitab Om, sebelum secara gereja, secara etika Kristen, menurut Alkitab bagaimana Om tentang LGBT+ ini? Ya, kalau menurut Alkitab kan pada mulanya Allah menciptakan manusia itu sepasang ya, yaitu Adam dan Hawa, satu pria, satu wanita. Ya hanya itu pada mulanya. Dan sesudah itu anak cucu ya atau keturunan dari Adam dan Hawa ini, apalagi sesudah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, nah itu sesudah itulah ada semacam kerusakan-kerusakan, bukan hanya rohani tapi juga mempengaruhi moral, mental, dan juga jasmani gitu. Itu jadi dosa itu mengakibatkan hal-hal yang buruk ya, bukan hanya kepada rohani tetapi juga kepada mental, kejiwaan, dan ya moral otomatis kan dengan rohani ya, tapi juga itu dengan banyak kebiasaan-kebiasaan yang kemudian menyimpang. Iya Om, jadi penyimpangan itu kalau dari Alkitab sendiri Om, sejak dulu memang sudah ada ya Om. Misalnya waktu kasusnya Sodom dan Gomora gitu yang paling terkenal di Alkitab gitu. Jadi itu masalah Sodom dan Gomora itu pada zaman Abraham ya, itu kira-kira tahun 2000-an sebelum Masehi. Jadi artinya sebelum itu pun tentu sudah banyak kejadian. Jadi sesudah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kemudian secara berangsur-angsur dosa itu merusak segala sendi kehidupan dan kejiwaan manusia. Jadi bukan hanya moralitasnya, tapi juga secara psikologinya dan juga budayanya. Jadi itu dosa itu merusak seluruh sendi kehidupan dan kemasyarakatan manusia. Gitu dah, termasuk diantaranya itu tadi. Jadi kelainan-kelainan apa namanya itu yang menyangkut gender itu ya, pria dan wanita. Jadi yang normalnya ya Tuhan Allah dulu menciptakan hanya satu pria satu wanita, tapi karena karena pengaruh dosa itu jadi banyak penyimpangan seksual terjadi gitu. Ya Om. Nah ini Om, jadi apa? Mungkin waktu yang di Sodom Gomora itu juga kasusnya hanya homoseksual ya Om, atau heteroseksual gitu, sesama jenis ya, belum sampai ya. Sekarang. Jadi biasanya kalau apa namanya itu seperti orang-orang
orang Sodom itu ya, yang diartikan bahwa lelaki berhubungan seks dengan sesama laki-laki gitu ya. Dan itu biasanya otomatis kemudian secara diam-diam wanita juga dengan sesama wanita sebagai semacam balas dendam gitu. Nah, sesudah itu terjadinya banyak macam penyimpangan seksual itu. Ya Om. Ini mungkin lebih ke sisi apa ya, kejiwaan kali Om ya, terganggu kejiwaannya ya. Jadi kalau secara rohani udah rusak, artinya karena dosa dulu itu ya, maka kerusakan manusia itu bukan hanya segi rohaninya. Sesudah rohaninya dirusak oleh dosa, biasanya kan ke moral. Tetapi kemudian sesudah itu mengganggu kejiwaan juga, gitu. Apalagi kemudian turun-temurun, dan itu kemudian juga bisa mengganggu hormon-hormon manusia gitu, karena itu dilahirkan dari orang tua yang sudah menyimpang sudah cukup lama begitu. Tetapi itu memang membutuhkan waktu yang sangat panjang, jadi tidak langsung. Om, mungkin karena juga pengaruh keluarga ya Om, orang tua gitu, jadi anaknya perempuan dibikin tomboy karena pingin ke laki-laki gitu. Ya, laki-laki dibikin feminin. Jadi bencong deh. Ya, itu salah satunya dari pengaruh orang tua yang salah mendidik. Tapi ada juga dari orang yang bersangkutan itu salah mengidentifikasi diri. Jadi misalnya ada orang dilahirkan sebagai pria, tapi dia mengidentifikasi dirinya mungkin karena tidak puas sebagai pria, dia mau menganggap dirinya itu sebagai wanita. Dan sebaliknya juga begitu, dilahirkan sebagai wanita, lalu dia tidak puas sebagai wanita, lalu dia mengidentifikasikan sebagai pria. Tapi juga terjadi percampuran dari penyimpangan itu, artinya jadi banyak macam penyimpangannya. Jadi kadang-kadang membuat orang yang merasa dirinya normal itu ya merasa bingung, kok penyimpangannya macam-macam ini kayak penyimpangan seksual itu, gitu. Padahal kan kalau kita lihat di Alkitab ya, manusia diciptakan itu serupa dan segambar, secitra dengan Allah gitu. Dan Tuhan menciptakan manusia itu baik adanya gitu. Kalau misalnya sampai ada penyimpangan, berarti yang tadi Om jelaskan itu semua hanya karena dosa ya Om ya? Ya betul, jadi waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka akibatnya itu betul-betul sangat hebat ya, merusak kepribadian manusia itu, mulai dengan rohaninya, tetapi kemudian juga kalau rohani biasanya kaitannya dengan moralitas ya, tetapi kemudian juga menyangkut kejiwaan, psikologinya itu, jadi ada kerusakan psikologi juga ya. Tetapi kalau ahli-ahli psikologi sih mempelajarinya kan apa adanya gitu, jadi tidak ada dikaitkan dengan Alkitab gitu. Cuman itu semua ya kaitannya dengan kejatuhan Adam dan Hawa. Om. Tapi kan di Alkitab padahal udah jelas ya Om, di 1 Korintus itu ya Om, Paulus menuliskan bahwa pemburit atau banci atau itu kan itu kekejian bagi Allah ya, dosa yang dosa yang sangat berat ya Om. Ya itu 1 Korintus kan perjanjian baru itu abad pertama Masehi. Tapi terjadinya penyimpangan itu sudah ribuan tahun sebelumnya. Itu. Jadi memang sudah parah lah, apalagi zaman sekarang ya. Jadi penyimpangan seksual itu sudah parah dan macam-macam penyimpangannya. Kadang-kadang kita juga bisa seperti, kok bisa begitu ya, kok bisa begitu. Nah itu karena sudah ribuan tahun terjadi penyimpangan itu. Mungkin ada tafsiran itu orang-orang pada zaman Nabi Nuh itu sudah ada atau sudah melakukan penyimpangan seksual. Menurut Alkitab itu dari perjanjian lama maupun perjanjian baru Om, intinya Alkitab itu apakah
melarang atau tidak melarang, atau memandangnya sebagai dosa atau gimana gitu? Jadi itu di dalam Alkitab itu hanya menceritakan penyimpangan-penyimpangan itu yang tidak sesuai dengan apa yang dulu direncanakan oleh Allah. Tapi menyebutnya sebagai dosa terang-terangan itu baru di Perjanjian Baru, itu di surat Roma gitu. Jadi penyimpangan-penyimpangannya mah sudah terjadi sebelumnya juga. Jadi apakah yang waktu zaman Abraham dan Lot itu ya, itu jadi orang-orang Sodom itu. Jadi rupanya sudah terjadi ribuan tahun sebelumnya penyimpangan seksual. Jadi dosa itu merusak manusia, bukan hanya rohani, juga moral, juga kejiwaan, dan itu juga mempengaruhi jasmani juga. Iya. Ini kan Om banyak hamba Tuhan misalnya yang mengeluarkan statement gitu. Misalnya ada pendeta besar satu kali diwawancara di sebuah stasiun televisi, dia dengan tegas mengatakan bahwa ini dosa gitu. Tapi sementara ada juga pendeta, seorang gembala di sebuah gereja, dan dia juga dengan gerejanya menganggap bahwa itu bukan dosa gitu. Nah ini gimana Om? Menurut apa jadinya ya? Menurut pandangan etika Kristen atau apa nih Om jadinya nih? Jadi kalau etika Kristen itu kan sudah jelas dasarnya adalah Alkitab. Tetapi pendeta-pendeta, apalagi zaman modern, jadi tidak mau menerima Alkitab sebagai satu-satunya standar antara benar dan salah, itu antara baik dan buruk itu. Lalu mereka menciptakanlah standar-standar sendiri. Ada yang katanya berdasarkan standar ilmiah atau standar kenyataan atau macam-macam standar lainnya, atau juga mungkin ada filsafat-filsafat yang longgar ya, yang bisa menerima gitu, tapi disusun dengan cara filsafat itu ya kata-katanya seperti logis semua. Dan tetapi kita orang Kristen harusnya kembali bahwa standar kita baik iman baik moralitas itu ya Alkitab gitu. Jadi kembali kepada masalah itu, bahwa dari mulanya Tuhan Allah menciptakan itu Adam dan Hawa, satu pria satu wanita, dan hanya itu jadinya. Jadi seksualitas itu ya hanya pria dan wanita. Nah, kemudian memang di dalam sejarah manusia itu kemudian terjadi penyimpangan-penyimpangan. Ada yang menganggap penyimpangan itu seperti kewajaran. Ada yang menganggap penyimpangan itu seperti seolah-olah ya itu psikologisnya mungkin memang begitu katanya. Ada juga yang kemudian menjadi tradisi, tapi tradisinya menyimpang dari norma-norma yang ditetapkan sejak penciptaan. Begitu. Jadi dosa itu betul-betul merusak segala sendi, semua aspek kehidupan manusia. Iya Om. Jadi memang dari banyak segi ya Om, tapi kita kan mengulasnya dari segi Kristen ya Om ya. Jadi banyak segi sebetulnya ya Om kalau berkaitan dengan hal ini ya Om, karena ini secara manusia juga kan ada hak asasi manusia. Nah, ada berkaitan dengan banyak hal Om. Belum lagi tentang legalitas kan di Indonesia ini kan sedang masih diperbincangkan gitu. Ini legalitasnya bagaimana secara hukum? Apakah orang itu nanti akan dinyatakan bersalah secara hukum atau bagaimana? Sedangkan di luar negeri kan ada yang sudah beberapa negara yang melegalkan LGBT ini. Kalau Indonesia kan masih sangat dipengaruhi oleh keagamaan. Iya. Apalagi sila pertama dari Pancasila kan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau Indonesia cukup tegas ya sikapnya, bahwa pernikahan itu ya hanya satu pria satu wanita, atau yang menganut asas poligami ya satu pria dengan beberapa wanita masih diizinkan. Nah, kalau yang
poliandri itu masih belum sebenarnya, masih belum dilegalkan. Jadi satu wanita beristrikan beberapa pria. Tetapi ada juga katanya suku-suku tertentu itu, jadi yang seperti sudah tradisi satu wanita mempunyai beberapa suami gitu. Ya memang itu dianggap menyimpang juga. Iya. Kalau secara ininya ya, jadi kalau secara pribadi sih memang saya juga kayaknya memandang itu sebagai, bukan saya tidak peduli dengan hak asasi manusia ya, tetapi gimana ya Om, kok kayaknya itu memang dosa gitu kalau menurut saya, karena manusia kan bisa memang diberi free will atau kehendak bebas, jadi bisa memilih juga. Kalau memang itu penyimpangan dan dia menyadari, kenapa dia nggak buru-buru bertobat gitu ya Om? Ya karena kan tidak semua orang bisa bertobat sungguh-sungguh gitu kan. Jadi untuk mereka yang tidak mau bertobat, kita susah untuk mengatakannya. Tapi kita sebagai orang Kristen kan dasarnya Alkitab ya. Jadi kalau salah ya salah gitu. Ya Om. Terus yang kata Om itu pernah disampaikan tadi Om, bahwa di depan tadi Om bilang bisa aja ya Om, ada saya misalnya laki-laki, terus saya merasa bahwa sebetulnya saya ini perempuan gitu, sehingga jiwa perempuan saya itu terkurung dalam tubuh laki-laki. Atau yang perempuan merasa saya bukan perempuan karena kayaknya saya ini laki-laki gitu. Itu bisa juga jadi gitu ya Om? Ya, itu kebanyakan itu karena orang tua kurang waktu untuk mengarahkan anak-anaknya. Jadi kalau anak dilahirkan sebagai laki-laki, seharusnya orang tuanya itu bertanggung jawab mengarahkan dia ya sebagai laki-laki gitu. Jadi dalam secara langsung atau tidak langsung itu membesarkan dia. Kalau lahir sebagai laki-laki dibesarkan sebagai laki-laki, kalau lahir sebagai anak perempuan ya dibesarkan sebagai anak-anak perempuan. Tapi itulah tadi, jadi terjadi banyak sekali penyimpangan-penyimpangan, baik dilakukan oleh keluarga atau pengaruh pergaulan, atau yang bersangkutan itu kemudian salah mengidentifikasi diri, atau juga bisa-bisa dari pengaruh bacaan, atau juga dari film, atau macam-macam lah gitu. Pergaulan juga sangat berpengaruh. Nah ini Om, jadi seharusnya kita sebagai orang Kristen tuh gimana Om? Ke orangnya atau ke perilakunya, ke orang-orang yang ada di LGBT ini gimana Om? Sebagai orang Kristen kita kepada mereka gimana? Jadi kalau sikap kita terhadap semua orang itu hanya ada dua, yaitu yang sudah lahir baru dan yang belum lahir baru di dalam Tuhan ya. Jadi kalau ada orang Kristen sudah percaya Tuhan sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru, nah itu kan bimbingannya hanya supaya bertumbuh sebagai anak-anak Allah. Tapi mereka yang belum lahir baru di dalam Tuhan Yesus Kristus itu banyak macam tipenya. Nah di situ kita memang tidak mudah, tidak ada semacam cara yang khusus. Jadi kita harus menghadapi orang per orang. Jadi dengan mengenal orang itu kepribadiannya bagaimana, juga termasuk soal gender itu. Ini agak mundur lagi sedikit Om, tapi ada pendeta atau mungkin hamba Tuhan, gembala di tempat kita bergereja gitu, menyatakan bahwa ada ayat-ayat yang memang mendukung gitu, ada ayat-ayat yang menolak gitu. Nah itu gimana Om, sikap kita Om sebagai jemaat, sebagai orang Kristen? Kalau ayat-ayat Alkitab itu sebenarnya sudah jelas ya, karena pada awalnya Tuhan Allah menciptakan manusia itu hanya ada dua jenis, itu satu pria, satu wanita. Nawa itu cukup jelas. Jadi salah kalau menganggap Alkitab itu ada yang mendukung untuk LGBT itu. Tidak. Nah, tetapi Alkitab ada mengakui kenyataan penyimpangan-penyimpangan itu. Nah, tapi tetap dianggap penyimpangan gitu, ya dianggap dosa. Gitu. Jadi misalnya di surat Roma gitu ya, Roma pasal 1 itu. Itu kalau Alkitab itu jelas
baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru, sikap Alkitab itu jelas. Itu soal gender dan soal pernikahan dan sebagainya. Nah, Om, sekarang kalau dari sisi apa bertoleransi lah gitu, Om, dengan orang yang ya itu kelainan ini bagaimana, Om? Kita, Om. Jadi saya tadi sudah sebutkan, jadi kita memandang manusia itu pertama, apakah orang itu sudah diselamatkan, sudah lahir baru belum di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua itu orang itu yang belum mengalami pertobatan, mengalami keselamatan dan belum mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan Yesus. Yeah. Nah itu kita hadapi secara khusus setiap orang itu supaya kita mengenal sebenarnya kejiwaannya bagaimana, moralitasnya bagaimana, gitu. Jadi secara perseorangan lah kita bisa mengenal kepribadiannya, itu juga masalah gender tadi. Oh iya, Om. Iya. Ini intermezzo sedikit nih, Om. Itu kan lambangnya pelangi ya, Om. Nah itu juga bikin terganggu tuh, Om. Karena kan saya jadi ingat lagunya pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Wah itu, Om. Itu jadi lambang pelanginya itu, waduh. Ini jangan-jangan masa LGBT diciptakan sama Tuhan, kan enggak ya, Om? Manusia yang nyiptainnya ya, Om. Ya, jadi udah jelas kan kalau Alkitab itu bahwa pada mulanya Allah menciptakan manusia itu ya Adam dan Hawa, satu pria satu wanita. Iya, Om. Gitu. Iya. Kan di kejadian itu juga ya, Om, perempuan itu dan misalnya Adam dan Hawa itu nantinya akan menikah dan udah sampai di situ kan, nggak Adam sama Adam gitu atau Hawa sama Eva gitu kan, Om. Nah, kemudian di perjanjian baru itu ditegaskan di surat Roma. Iya. Jadi termasuk dosa itu kalau Iya. yang penyimpangan itu. Iya, sama yang di Korintus itu ya, Om ya. Ya, di Korintus itu. Iya, Om. Oke, Om. Ini kayaknya malah jadi padat dan singkat nih, Om. Jelas nih. Ada yang mau ditambahin, Om? Gak apa-apa. Jadi masalah-masalah yang terjadi sekarang ini makin kompleks karena pendapat orangnya itu banyak yang dipengaruhi oleh psikologi yang yang condong kepada sesuatu yang tidak alkitabiah gitu ya. Nah itu banyak gitu. Jadi masalahnya makin rumit. Jadi mereka mencoba memberikan pembenaran terhadap penyimpangan-penyimpangan. Apalagi kalau yang menyimpang itu cukup banyak jumlahnya. Jadi kalau misalnya nanti menjadi mayoritas dianggap benar, meskipun misalnya menyimpang, gitu. Jadi kalau nanti satu hari nanti orang sudah tidak menganggap keluarga satu pria satu wanita itu sebagai norma yang bisa dipegang gitu, atau sebagai norma ukuran gitu ya, yang untuk keluarga. Nah itu kan nantinya bisa, pandangan orang bisa berubah gitu. Tapi kita tetap pandangan kita ya dari Alkitab lah. Jadi nantinya makin lama makin sulit gitu, karena dunia ini berkembangnya begitu cepat dan makin menyimpang dari kebenaran Alkitab. Iya. Baik sahabat Apetra Misteri yang dikasihi Tuhan, itu tadi penjelasan dari Bapak Pendeta Yan Anthony mengenai LGBT yang tentunya berdasarkan iman Kristen dan pastinya juga didasari oleh Alkitab. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan terima kasih Om untuk penjelasannya. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Baik.